Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iga Nirwakatika, NIM 95. Dan saya Mahfudzatul Nurania, NIM 90. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang milestone 1, 2, 3, dan 4. Untuk pertama adalah milestone who we are. Jadi apa itu perusahaan kami dan mengapa kami mengambil Infuswater sebagai solusi bagi konsumen? Why? Infuswater menyediakan Infuswater yang mengalami masalah kesehatan mahasiswa. Jadi kita survei dengan wawancara seperti per anak kita wawancarai 15 anak. Jadi saya 15 dan Saya 15. Oke, jadi karena wawancara itu menghasilkan banyaknya mahasiswa yang memiliki pola hidup tidak sehat dan sering memakan makanan yang instan seperti mie dan kurangnya hidrasi dan nutrisi di tubuh mereka. Jadi kita memikirkan solusi untuk yang tepat untuk itu. Oke, nah berikutnya adalah what. Bisa dilihat what. Apa? Infuswater adalah alternatif terobosan terbaru dalam mengkonsumsi buah atau sayur yang diolah dalam kemasan minuman yang nikmat dan baik untuk kesehatan serta kaya akan gizi. Seperti kemarin dalam event kemarin kita membuat 3 variasi. Untuk variasi pertama kita membuat variasi strawberry beserta daun mint. Untuk variasi kedua kita membuat variasi timun dan variasi daun timun dan dicampur daun mint. Dan untuk variasi terakhir kita lemon beserta daun mint. Kenapa kita menggunakan daun mint? Karena daun mint adalah satu hal yang penting untuk infus water kita. Nah, sekarang kita lanjut ke how. How bagaimana? Infus water mengatasi masalah hidrasi dengan pilihan yang lebih sehat, penuh rasa, serta menghasilkan pendapatan dengan menyasar mahasiswa dan profesional yang peduli pada kesehatan seperti olahragawan, gym gitu ya. Jadi kita mengatasi masalah dengan hidrasi yang penuh akan rasa seperti contohnya kemarin kita memiliki 3 rasa. Oke, next. Oke, slide selanjutnya ada problem atau opportunity. Ada konteks. Nah, masalah sering kali terjadi pada mahasiswa yang terlalu sibuk dan sering mengabaikan pola makan serta dehidrasi yang sehat, sehingga lebih memilih opsi cepat tapi tidak sehat seperti tadi mie, terus minuman Es teh terus yang mengandung banyak marimas gula. langsung gitu. Terus yang selanjutnya problemnya di sini adalah kurangnya waktu dan akses mudah ke makanan serta minuman bergizi yang bertujuan pada masalah kesehatan dan hidrasi yang buruk. Terus selanjutnya di sini ada alternatif. Mahasiswa atau kita cenderung memilih minuman air putih biasa atau minuman manis yang berkafein serta tidak memperhatikan kesehatan pada diri kita sendiri. Selanjutnya ada customer. Customer di sini saya dan teman saya memilih wawancara mahasiswa, terutama mereka yang sering melewatkan makanan dengan benar dan hidrasi dan sering mengonsumsi makanan yang tidak sehat dan kurang bergizi. Menghadapi masalah ini kita sangat penting dalam mengingatkan mahasiswa untuk selalu mengonsumsi makanan sehat, Terutama ya teman-teman kita sendiri. ya. Terus selanjutnya ada emotional impact. Customer atau mahasiswa biasanya sering merasa lelah, letih karena kekurangan nutrisi yang kurang dan tingkat energi yang lemah. Selanjutnya ada quantifiable impact. Nah, ini menjelaskan tentang penurunan energi, hidrasi, dan kesejahteraan secara keseluruhan yang berdampak pada produktivitas dan kesehatan, misalnya asupan air yang sedikit, kekurangan vitamin C, vitamin D, dan vitamin lain-lainnya. Dan selanjutnya yang terakhir ada alternatif shortcomings, yaitu di sini menjelaskan minuman manis merusak kesehatan, sementara air putih kurang menarik. Nah,
Untuk itu menyebabkan orang minum lebih sedikit atau beralih ke pilihan yang minuman yang tidak sehat. Oke, next. Jadi di sini kita ada problem interview dan survei. Kita mewawancarai 15 peserta, itu sebagian ada teman kita dan sebagian ada mahasiswa lainnya. Kita untuk mode wawancaranya semua memakai wawancara secara langsung, serta di 11 orang atau 11 mahasiswa telah setuju bahwa jika infus water akan dapat menyelesaikan masalah mereka. Jadi kita memberikan gambaran produk seperti infus water ke mereka. Jadi mereka rata-ratanya menyetujui bahwa infus water akan dapat menyelesaikan masalah mereka. Tidak ada solusi baru 4 peserta serta tidak memerlukan solusi baru. Bagian ini menguraikan umpan balik pelanggan secara visual. Jadi di sini bisa kita lihat untuk customer interview data for infus water dan common health problem among university student atau di antara mahasiswa. Oke, next. Oke, selanjutnya ada market size estimation. Nah, itu ada tiga jenis, ada TAM, ada SAM, ada SOM. Nah, yang TAM itu kita memilih pasar potensial total untuk produk kita, yaitu infus water, seperti mencakup seluruh individu yang peduli terhadap kesehatan dan kebugaran kita. Terus ada SAM. Nah, kita SAM di sini memilih pasar yang dapat dijangkau oleh kita, lebih spesifiknya yaitu masyarakat Indonesia yang atau mahasiswa yang Dengan umur 20 sampai 40 tahun. Terus yang SAM kita memilih pasar yang realistis dapat dijangkau dalam tahap awal profesional adalah mahasiswa seperti mahasiswa, pekerja kantoran, dan komunitas kebugaran di area lokal seperti universitas dan pusat kebugaran di kota kami. Oke, next. Selanjutnya adalah customer persona. Jadi ini teman saya yang teman jauh saya. Jadi kayak di sini kita bisa melihat ethos, goals, dan frustration. Frustration teman saya adalah kekurangan hidrasi dan energi. Sering lupa minum cukup air menyebabkan kelelahan dan dehidrasi. Itu salah satunya. Jadi dari customer persona ini dapat kita jadikan solusi untuk meningkatkan produk kita. Next. Terus selanjutnya ada solution. Rincian penawaran kami terdiri dari yang pertama, rasa infus alami. Nah, infus kita dibuat dengan buah asli, bebas dari adiktif buatan atau pewarna dan juga pengawet. Terus kita membuat kemasan yang sangat nyaman. Tersedia dalam botol yang mudah dibawa, terus cocok untuk hidrasi saat berpergian. Terus kita memilih desain yang ramah lingkungan. Kemasan berkelanjutan yang terbuat dari bahan yang dapat didaur ulang untuk meminimalkan dampak lingkungan. Selanjutnya, manfaat dan solusi kami. Manfaat kesehatan yaitu meningkatkan hidrasi dengan nutrisi tambahan tanpa rasa dari gula atau bahan buatan lainnya. Yang kedua, konsumsi yang nyaman. Kita memilih konsumsi untuk siswa profesional dan penggemar kebugaran yang mencari solusi dehidrasi cepat dan sehat. Yang selanjutnya kita memilih pilihan yang sadar akan lingkungan. Kemasannya mencerminkan nilai-nilai ramah lingkungan, menarik bagi konsumen, dan peduli dengan berkelanjutan. Oke, next. Untuk ini kita bisa lihat untuk competition analysnya. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kompetitor. Di sini kita cantumkan air rasa dari Cleo, UC 1000 water, hydro coco, dan teh botol sucralose sugar. Untuk harganya air rasa Cleo ini sekitar 5.000 sampai 6.000, sedangkan UC 1000
7.000 sampai 9.000, hidrokoko 10.000 sampai 12.000, telbotososro less sugar 5.000 sampai 6.000, sedangkan produk kita adalah 15.000. Tetapi di sini kita memiliki ukuran yang berbeda ya. Untuk harga 15.000 kita memiliki ukuran 600 ml atau sekitar 500 ml-an. Tetapi dengan air rasa yang Cleo UC 1000 di sini dan hidrokoko serta teh botol sosro mungkin memiliki kemasan yang sedikit kecil. Jadi untuk saluran bandingnya untuk kompetitor 1 diiklankan melalui TV, media sosial dan sponsor acara olahraga. Kompetitor 2 kehadiran yang kuat di apotek, TV serta media sosial. Kompetitor 3 pemasaran digital, influencer kesehatan, acara olahraga. Serta kompetitor 4 TV, iklan digital dan kehadiran yang kuat di supermarket. Untuk produk kita menargetkan individu yang sadar kesehatan melalui media sosial dan kemitraan influencer seperti teman kita yang memiliki followers yang banyak, dan kita iklankan di event kemarin. Untuk kemasannya sesuai yang tertera di sini, serta ulasan pasarnya kita belum memiliki ulasan pasar karena event kemarin kita belum bertanya akan plus minusnya dari produk kita. Untuk UVP-nya kita berfokus pada detoksifikasi antioksidan dan dorongan energi alami dengan bahan-bahan berkualitas tinggi dan kemasan ramah lingkungan. Oke, selanjutnya ada MVP. MVP kita yaitu infus, menawarkan produk air infus buah yang berfokus pada kesehatan, yang dirancang untuk memberikan alternatif yang menyegarkan dan alami terhadap minum manis dan buatan. Ditargetkan untuk kita yang sibuk, contohnya pelajar dan profesional muda. Infus menggunakan buah-buahan segar dan rempah-rempah yang bersumber secara lokal, memberikan pilihan hidrasi yang lezat dan sehat. Terus selanjutnya ada key features of the MVP, yaitu ada air infus buah alami tanpa bahan tambahan buatan. Terus kemasan ramah lingkungan yang menarik bagi konsumen dan berfokus pada berkelanjutan. Terus ada saluran penjualan langsung melalui platform online dan kemitraan universitas lokal. Juga ada model berlangganan untuk pengiriman reguler yang nyaman. Oke, next untuk MVP validation. Infus adalah merek minuman yang berfokus pada kesehatan yang menawarkan air infus buah beraroma alami dalam kemasan ramah lingkungan serta menargetkan mahasiswa dan profesional yang mencari pilihan hidrasi yang nyaman dan sehat. How long will test this MVP adalah 2 bulan. Jadi untuk tesnya kita 2 bulan. Mahasiswa universitas dan profesional muda untuk berusia 18 sampai 35 adalah tes yang sangat bagus untuk ukuran mahasiswa. Untuk ukuran sampai sekitar 200 sampai 300 peserta di berbagai kampus dan tempat kerja. How will get to the audience? Untuk melalui kafeteria universitas, toko makanan kesehatan, kampanye media sosial seperti Instagram dan TikTok, dan kolaborasi dengan influencer kesehatan. Untuk result of testnya, did enough customer buy or not? Melalui kafeteria universitas, toko makanan kesehatan, kampanye media sosial seperti Instagram dan TikTok, serta kolaborasi dengan influencer kesehatan. Did customer pay the price we expected? Why or why not? Ya, karena pelanggan bersedia membayar harga yang diharapkan, yaitu 15.000 per botol. Tetapi pada event kemarin ada yang menawar sehingga kita menjual 3 unit seharga 10.000 per botol. Oke, untuk di sini kita bisa lihat untuk kelengkapannya. Selanjutnya ada sales plan, yaitu customer sales funnel. Yang pertama ada individu yang peduli kesehatan yang berusia sekitar 20 sampai 40 tahun.
Selanjutnya ada sekitar 15 orang yang terjangkau saat kita melakukan interview dan 15 orang tertarik saat kita melakukan interview. Serta ada mahasiswa yang peduli akan kesehatannya. Nah, di sini kita bisa melihat untuk customer acquisition plan. Di sini sudah tertera dengan jelas. Oke, next. Untuk financial plan-nya, kita untuk botol plastik berjumlah kemarin kita berjumlah 10 ya. Jadi per botol kita itu 2.000. Jadi per botol di sini 2.000. Karena kemarin kita dapat botol yang lebih murah dari lesson plan di sini. Kita membeli 10 buah botol, totalnya 20.000. Untuk kulkas 2.500.000, tetapi karena pada event kemarin kita tidak menggunakan kulkas, jadi di sini mungkin lesson plan di sini untuk lesson plan dari bisnis kami, serta kemarin adalah event yang hanya sehari. Untuk pisaunya kita 10.000, talenan 10.000 dan label merek 1.500. Nah, di sini ada variabel cost-nya juga, bisa dilihat di sini. Lalu di sini juga ada fixed cost lengkap. Di sini kita bisa lihat untuk listrik dan karyawan, dan beserta iuran awal anggota total untuk merancang bisnis kita. Dan di sini juga ada startup cost, capital work in progress, starting operational, startup capital, variable cost and product. Di sini sudah tertera dengan jelas. Nanti kita akan melampirkan di video ini. Nah, di sini kita juga ada sales forecast, salaries and employee salaries di sini. Di sini sudah tertera jelas, tetapi ini belum plus dan minus, jadi kita akan merangkan laba, untung dan rugi serta cash flow di next berikutnya. Oke, next. Ini analisis tahapan startup dan pendanaan. Oke, yang pertama ada tahapan startup, yaitu ada validation produk. Ciri-ciri utamanya adalah produk diuji pasar melalui wawancara. Dan dari 15 peserta, 11 peserta atau 11 orang yang setuju bahwa InfusWater menyelesaikan masalah hidrasi mahasiswa. Opsi dan pendanaan yaitu seed funding, hibah inovasi. Terus alasannya karena membutuhkan dana untuk validasi lebih lanjut. Terus ada early growth, yaitu memulai diterima pasar. Potensi pendapatan terlihat didukung oleh model MVP dengan distribusi lokal di universitas dan komunitas kebugaran. Terus alasannya karena perluasan pasar dan pemasaran berbasis komunitas memerlukan modal tambahan. Terus yang terakhir ada growth, yaitu target ekspansi pasar dengan strategi promosi digital, kerjasama dengan toko kesehatan dan kehadiran di acara event-event kemarin. Terus alasannya karena mendukung skalabilitas besar-besaran untuk presentasi pasar lebih luas. Next, untuk identifikasi pendanaan. Kebutuhan kita produk tambahan atau distribusi sebesar 30 juta, sumber internal 10 juta, sumber eksternal 20 juta atau bisa disebut seed funding. Untuk calon investornya adalah angel investor. Untuk kedua, promosi digital dan offline kita membutuhkan 20 juta, sumber internal 5 juta, sumber eksternal 15 juta atau yang bisa disebut hibah inovasi. Calon customernya adalah hibah inovasi kesehatan. Untuk selanjutnya, pengembangan kemasan. Di sini kita membutuhkan jumlah 15 juta, sumber internal 5 juta, serta sumber eksternal 10 juta atau bisa disebut crowdfunding. Calon investornya platform crowdfunding kita bisa. Untuk selanjutnya, ekspansi rasa dan distribusi kita membutuhkan 35 juta serta 10 juta sumber internal, 25 juta sumber eksternal atau bisa disebut dengan venture capital. Calon investornya adalah venture capital tahap awal. Di sini kita bisa melihat untuk anggaran dana atau budget plan. Kita langsung next. Di sini ada valuasi perusahaan. Di sini juga kita akan melampirkan lengkap di dalam video ini. Lalu untuk selanjutnya atau yang terakhir adalah laporan laba, untung dan rugi.
Jadi di sini harga produk awal kita adalah 15.000. Stok awal kita di event kemarin adalah 10 unit dan modal bersih di event kemarin adalah 105.000. Untuk biayanya modal per unit kita bagi 105.000 kita bagi 10. Jadi modal per unit adalah 10.500 rupiah. Yang mana kita jual 15.000 per botol dan untuk unit yang terjual adalah 6 unit. 3 unit dengan harga 15.000 kita mendapatkan hasil 45.000 dan 3 unit yang terjual 10.000 karena ada penawaran. Jadi kita mendapatkan 30.000 serta 45.000 di awal. Kita total jadi 75.000. Dan untuk unit terbuang adalah 42.000 yang mana modal awal per botol adalah 10.500 dikalikan 4 jadi 42.500. Jadi di sini kita bisa melihat tabelnya. Di sini ada modal per unit ada 10.500 seperti yang saya bilang tadi, berjumlah 10 botol. Modal terjual adalah 6 dan kerugian unit terbuang adalah 4 yang mana kerugian kita bertotal kerugian botol yang kita buang adalah 42.000. Total biaya di sini kita ada 105.000, jadi untung atau kerugian kita adalah 30.000 rupiah. Jadi bisa disimpulkan di event kemarin kita mendapatkan kerugian sebesar 30.000 rupiah. Sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.